duit ya untuk pematangan lahan. Gede juga itu. Kalau tanah itu gagal kan nggak mungkin. Wah kita udah bangun turap itu ratusan juta. Tanah ini gagal, kita ambil lagi turapnya nggak mungkin. Sudah udah aspal, kita pakai, tatarnya juga nggak mungkin. Jadi lebih baik ini kita dari awal-awal harus awas. Sertifikat itu kan sudah pasti kita tahu bahwa itu legal ya. Dan kita masih terus untuk arah planning dan sebagainya. Tapi kita tahu juga bahwa sertifikat itu adalah sertifikat itu ganda. Jadi bagaimana kita tahu pada saat kita membeli, kemudian memang katakanlah itu sudah dicek di BPN, apakah pengecekan BPN itu sudah pasti 100% bahwa itu tidak diketahui bahwa itu ganda. Jadi tadi kan saya bicara bahwa saya butuh waktu 2-3 bulan untuk ngecek ini, ngecek dua itu. Jadi yang pertama memang kalau yang ini adalah ke BPN. Di BPN kalau ada masalah akan langsung keluar. Bisa jadi di BPN itu nggak muncul masalahnya, munculnya di lapangan. Jadi saat saya masang patok-patok di sini, masang umbul, jadi masang keramik di sini akan saya tulis. Di sini akan dibangun perumahan, tolong dihubungi nomor ini kalau ada yang perlu. Jadi ini salah satu ikhtiar kita sebenarnya. Jadi di samping ngecek di BPN, ngecek di lapangan. Jadi ngecek dua-duanya penting kita cek. Mudah-mudahan dengan ngecek seperti dua ke BPN secara administrasi terus secara ke lapangan, insya Allah setannya keluar. Insya Allah setannya keluar. Yang pernah saya lakukan seperti ini di BPN boleh Pak. Jadi kalau ngecek kita di BPN itu ada yang langsung ke BPN kalau kita punya jalurnya, atau kita ke notaris. Kita ke notaris, kita minta cek, biayanya mungkin sekitar 300.000 sampai 500.000 ke notaris. Itu akan keluar. Tapi jangan lupa ngecek lapangan. Ya kan bisa jadi yang di BPN nggak update. Di lapangan diambil. Kalau masih lolos Pak, itu nasib kita ya. Tapi itu salah satu caranya ya. Artinya kita jangan, misalnya gini, kita punya duit nih, wah saya mau beli tanah Pak. Jangan dibiasakan beli tanah itu pas saat kita ngecek hanya sekedar BPN doang. Oh ini clear di BPN. Kemudian kita tanda tangan aja bikin nulis, kita keluarkan duit kita semua. Itu sangat berisiko walaupun kita punya duit. Artinya kasih waktu 2-3 bulan untuk memastikan bahwa tanah ini aman nggak terhadap yang lain. Jadi bisa jadi secara administrasi aman, tapi secara lapangan bisa jadi nanti sampai setelah tanda tangan itu nanti kita akan keluar namanya orang-orang penggarap. Orang-orang penggarap itu tanahnya sudah lama dibiarkan anak-anak di situ. Dia nggak punya dokumentasi Pak, cuma dia punya masa. Jadi dia akan minta duit ke bapak, Pak, saya garap tanah ini keluarkan duit segini, tolong tidak. Jadi lebih baik diundur waktunya dengan pemilik tanah. Kalau walaupun kita mau jual, mau beli cash, itu 2-3 bulan. Patokannya apa? Patokannya ya kita bilang aja bahwa kita ini lagi nunggu si plan. Saya juga punya kasus ini. Si pemilik tanah ternyata istrinya lebih dari 1. Itu berat. Karena gini, pada saat dia menguasai tanah ini, itu dengan istri pertama. Kemudian cerai. Bisa jadi cerainya bukan cerai resmi ya, cerai agama. Tapi nggak diurus nih. Dia dengan istri barunya. Kita nggak tahu, kita kan suka juga nih tanya sama si pemilik tanahnya, Pak ini istrinya berapa ya? Nah itu bisa jadi kan. Jadi saya anggap bahwa ini adalah memang saya nggak tahu kalau dia istrinya lebih dari 1. Ini istri barunya. Jadi saat kita mau transaksi dengan pemilik tanah di notaris,
istri pertamanya cerai tapi cerai agama, harus tanda tangan Pak, diangkat Pak. Padahal cerainya itu cerai kelahi, bukan cerai damai ya. Istrinya nggak mau tanda tangan di akte itu, nggak akan kejadian, tidak ada pelepasan hak. Jadi kalau tanah itu kalau kita beli bisa sendirian, kita beli tanah ini bisa sendirian. Tapi kalau kita jual, kalau yang punya istri harus tanda tangan istri, dan itu bukan pelengkap, tanda tangan dua-duanya, baru bisa ada pelepasan hak. Kalau beli nggak apa-apa, kalau jualnya memang harus ada pasangannya, kecuali karena bujang ya, jadi kalau bujang. Itu Pak ya, kira-kira. Oke, yang kedua, memahami komponen utama biaya. Jadi dalam satu perumahan, bangunan, ini saya pendekatan aja ya. Angka ini angka empiris. Bangunan 40%, tanah 40%, di luar tanah bangunan 20%. Jadi gunanya dengan kita memahami ini bahwa kalau gitu saya masuk ke dunia properti ini atau dunia developer ini tanah 40%. Jadi gimana nih caranya supaya tanah ini nggak mengeluarkan duit? Ya dengan kerjasama. Kalau kita punya duit jalan, kalau nggak punya duit ini kerjasama. Nah terus bangunan 40%. Ada beberapa cara supaya kita nggak mengeluarkan duit di bangunan. Bisa pakai kontraktor turnkey. Kontraktor turnkey itu dibangun dulu baru dibayar. Atau kita melakukan kerjasama dengan bank, istilahnya kerjasama KPR inden. KPR inden itu angkanya di depan, belakang, bangunnya belakangan. Berbeda sama KPR crack stock. KPR stock itu kita bangun dulu, baru kita akadkan. Jadi prosesnya dibalik. Jadi kita akad dulu dengan pihak bank, pihak konsumen, rumahnya belum jadi. Itu bisa meng-cover. Nah, di luar tanah dan bangunan itu 20%. Di sini ada ngomong perizinan, di sini ngomong legalitas, di sini ngomong pematangan lahan. Jadi dengan konsep bisa kita pecah-pecah seperti ini, kita bisa bikin perumahan-perumahan seperti ini dengan model 5-10% dari omset. Ya. Itu tergantung yang mengajukan, Pak. Tergantung yang mengajukan, tergantung dari banknya. Jadi pola KPR inden itu sebelum tahun 2002 perorangan pun bisa, secara umum perorangan bisa. Makin kesini makin ketat sih memang. Jadi yang disarankan adalah punya perusahaan. Kalau sekarang agak susah Pak kalau perorangan, tapi insya Allah kalau teman-teman tergabung di klub properti terus ngajukan di BNI Syariah bisa ngajukan perorangan. Jadi memang dari bank itu lihat waktu munculkan personal garansinya Pak. Ini siapa ini orang yang mau dikasih. Jadi kalau orang yang baru kenal, tapi kalau secara umum sekarang PT itu baru bisa melakukan inden, kalau perorangan nggak bisa. Nah ini saya ngambil kasus contohnya aja, kalau di BNI Syariah di sini, karena ini member TTA Depok, insya Allah bisa kalau perorangan. Kalau kita Rahmat, ya Rahmat, sampai perorangan untuk KPR inden. Nah, beliau pakai perorangan. Tapi kalau di luar, saya jamin akan ditolak dengan perorangan. Tapi kalau perusahaan, selalu bisa. Saran dari Bapak, kalau kita mau terjun ke developer, apakah perorangan atau berbentuk badan usaha? Dan kalau badan usaha bentuknya apa? PT atau CV? Dan kelebihan kekurangannya apa sih? Karena setahu saya ada beberapa daerah yang membatasi peraturan Pemdanya untuk perorangan hanya boleh membangun hanya berapa unit gitu ya.
Jadi ini seperti kayak pisau. Jadi mending ini kita perorangan punya, perusahaan juga punya. Jadi kalau saya pakai itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dengan bank, yang saya pakai adalah PT. Jadi PT bank itu lebih melandai adanya PT, adanya badan hukum. Kalau perorangan, saya pakai kalau saya ngurus perizinan di beberapa tempat, mungkin di Depok yang agak paling susah. Di beberapa tempat, kalau di bawah 1 hektar, ini umumnya. Jadi memang perizinan itu daerah otonomi tingkat 2 kewenangannya. Jadi tiap daerah beda-beda. Di Depok, di Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Semarang itu beda-beda semua aturannya. Ini barusan saya sendiri, ini tanahnya 6.000, saya pakai perorangan. Kenapa saya pakai perorangan? Karena perizinan perusahaan itu yang pasti lebih mahal, medannya lebih banyak, aturannya lebih ketat. Jadi kalau selama perizinan itu bisa pakai perorangan, kita pakai perorangan. Walaupun saya punya PT, jadi PT ini saya taruh dulu. Ini kan yang dihadapi berbeda. Kalau kita di Pemda, yang kita hadapi orang Pemda. Kalau kita di bank, kita hadapi orang bank. Jadi sesuai kebutuhan Pak. Kalau saya di bank, saya kan keluarkan PT saya. Tapi kalau saya di perizinan, kalau boleh pribadi, saya keluarkan pribadi. Bisa. Kan ini tidak nyambung. Orang bank sama orang bank. Yang penting objeknya sama Pak. Kan objeknya di sini di Bekasi, sebelah Bekasi. Jadi pemakaian itu berbeda. Sama dengan ini Pak, kan ada orang pajak ya. Jadi di pajak itu kan ada aturan, kalau omsetnya lebih dari 4,8 miliar setahun, baik perorangan maupun perusahaan itu menjadi wajib pungut. Ini berkaitan sama BPN 10%. Jadi kalau kalau bapak bangun dan kira-kira omsetnya nggak lebih dari 4,8 M setahun, lebih pakai perorangan. Karena nanti yang bayar PPN itu adalah si konsumennya, bukan kita. Nanti efeknya gini Pak, artinya kalau kita wajib pungut, harga yang kita lempar itu adalah termasuk harus ada PPN 10%. Kalau kita wajib pungut ya, karena nanti dari tiap pasien akan ngejar ke kita. Atau 8 M setahun. Jadi kita pakai perorangan. Tapi kalau sudah di atas itu, di atas PT, ini omsetnya sekitar 30 M. 30 M. Mungkin 2 tahun nih, jadi 15 M setahun. Jadi saya harus pakai PT. Kenapa harus pakai PT? Karena PT karena sudah menjadi wajib pungut. Nah wajib pungut itu kan 10% Pak ya. Tapi nanti bisa dikonversi, istilahnya direstitusi dengan kalau saya beli bahan-bahan di semen, bahan-bahan pabrikan itu kan ada pajak ini Pak. Kita kan beli semen itu kan ada pajaknya, kita minta restitusi. Sehingga nanti itu menjadi pengurang dari 10%. Jadi pemakaian antara pribadi sama perusahaan itu ada caranya. Itu Pak ya, dengan satu orang baik. Kalau ini kan sudah besar ya sudah, karena omsetnya kan ada beberapa tempat itu yang mulai cuma 5 kapling ya. Nah, ya kira-kira omsetnya nggak lebih dari 4,8 M setahun. Udah pakai pribadi aja. Tapi tetap bikin perusahaan aja Pak. Kenapa? Karena berkepentingan terhadap bank. Karena bank lebih menghargai kalau itu berbadan hukum. Ya, mungkin bisa diatur Pak ya. Jadi PT-nya aja. Itu kan ada istilahnya izin usaha di bidang apa ada beberapa ini. Ya, oke, ada lagi. Ya sambil jalan mungkin mancing pertanyaan lagi ya. Memahami manajemen risiko. Jadi mitra utama istilahnya gini. Saya kalau bicara bahwa saya masuk developer, saya sendirian, berat. Berarti kan saya harus selaku pemilik tanah, saya selaku pemilik modal, saya pemilik jaringan, berat. Jadi biasanya kita pecah-pecah. Ada pemilik keahlian, pemilik punya jaringan, ada pemilik tanah,
Mungkin lebih arahnya ke sini ya. Pemilik tanah ada sendiri, yang punya modal ada sendiri. Nah, yang lainnya itu adalah mitra penunjang. Ada notaris, ada BPN, ada Pemda, ada arsitek, sampai kantor pajak. Ini mitra penunjang semua. Jadi ini untuk istilahnya, saya kalau mau seperti ini Pak, yang saya kasih contoh yang real aja ini. Ini lahannya harga dasar tanahnya 2 juta, luas tanahnya 6.000, berarti kan 12 M. 12 M di tanahnya nih, harga dasar tanahnya. Nah, kalau saya masuk di sini nggak punya duit Pak, 12 M, tanah cuma 6.000. Nah, saya ngajak kerjasama pemilik tanah, alhamdulillah mau. Sehingga komponen tadi yang 40% sudah tercover. Artinya saya nggak perlu keluarkan duit, cuma kok bisa Pak ya dengan cara bagi hasil. Saya berbagi hasil dengan pemilik tanah. Kemudian modalnya ini di atas 1 M. Saya ada dana, tapi nggak semuanya dari saya karena saya beberapa proyek. Sehingga saya ngajak rekan-rekan yang lain untuk ikut masuk di sini. Nah, dengan kita buat seperti ini bisa lebih jalan. Nah, ini nanti diatur dalam beberapa perjanjian. Perjanjiannya ada beberapa, bahwa kalau kita enak bareng, kalau pahit bareng. Makanya dengan pemilik tanah, saya selalu kerjasamanya menyampaikan bahwa pembayaran itu berkaitan dengan set plan seperti yang tadi. Karena set plan bagi saya utama. Kalau set plan nggak keluar, bubar perumahan. Jadi kan ini saya sama sekali nggak mengeluarkan duit tanah. Cuma saya bilang bahwa Pak, pembayarannya akan kita lakukan setelah set plan-nya selesai. Jadi kalau set plan-nya selesai, ya kita bisa jualan. Kalau enggak, ya kita campur. Pak, ya. Dengan skema kerjasama tadi, Pak Zainul, dengan tadi yang Bapak bilang sistem kerjasama dan pemilahan, itu sertifikatnya bisa langsung dibalik namakan ke PT-nya Mas Zainul? Tergantung dari pemilik tanahnya. Kalau saya tahap pertama dengan pemilik tanah, saya nggak jaminkan, karena itu risikonya nanti kasihan ke pemilik tanahnya. Jadi kan tanah ini dijaminkan. Kalau ada apa-apa dengan bisnis ini, yang kena siapa? Pemilik tanahnya. Jadi yang saya lakukan adalah sertifikat ini kita taruh di notaris untuk dipegang, bukan untuk jaminan. Balik namanya semuanya atas nama pemilik tanah yang lama. Jadi yang bertaruh biar kita, yang bertaruh kita. Karena apa? Karena kita kan yang mimpin proyek ini, kan kita yang mimpin, kita yang tahu bisnis ini. Jadi dengan pemilik tanah, saya menyampaikan bahwa tanah ini akan aman buat dia. Kenapa? Karena saya tidak akan membalik nama ke perusahaan saya. Terus saya pecah-pecah atas nama beliau semua. Ada dua maksud ya dengan saya tidak membalik nama ke perusahaan saya. Pertama, saya juga tidak bayar pajak double. Jadi kalau ada peralihan hak, itu akan keluar yang namanya PPh 5%, BPATB 5%. Nanti kita konsumen jualan keluar lagi itu. Jadi namanya masih tetap nama pemilik tanah yang lama, supaya nggak keluar pajak. Kan kita kerjasama kan, bukan jual beli dengan pemilik tanah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, si pemilik tanah kita sampaikan, Pak, di sini supaya nggak berisiko dengan pemilik tanah, biar tanahnya nggak kita jaminkan, tanah ini kita taruh di notaris supaya semuanya aman. Jangan sampai sertifikatnya dipegang oleh si pemilik tanah, padahal kan kita investasi tuh, terus pemilik tanahnya, Pak, saya nggak jadi Pak, padahal duit sudah kita keluarkan ke mata anggaran dan lain-lain. Berat ya, resiko di kita kalau sertifikat dipegang oleh pemilik tanah. Tapi kalau sertifikat dipegang kita, yang risiko si pemilik tanah. Nah, kalau saya nakal bisa saya jaminkan. Jadi sertifikat ditaruh di notaris, dengan sebagai wasit kita. Bapak, duitnya dari mana untuk bangun? Ya tadi itu KPRIDEN. Jadi untuk bangun pakai KPRIDEN. Atau kalau misalnya sampai punya kontraktor tengke, bangunan tengke kan gitu kan. Nah nanti yang paling pembiayaannya paling di perizinan harus lunas.
biaya legalitas harus lunas. Itu yang kita biayai dari pemodal. Tapi Pak, KPR Inden itu bank nggak butuh sertifikatnya? KPR Inden itu bank butuh sertifikat yang di pecahan itu, yang laku, yang rumah laku diambil. Tapi dengan itu kan sudah ada transaksi, sudah ada balik nama, sudah ada duit yang keluar dari bank. Duit itu sudah kita bagi. Jadi saat KPR Inden itu pasar akad, kan ada pengalihan dari nama sertifikat itu ke konsumen. Bank akan keluar duit ya. Nah, duit itu kita sudah seakan-akan kita beli ke pemilik tanah sebagian dari sertifikat itu. Ya. Dengan skema kerjasama seperti itu, Pak Zainul, misalkan nih ada pihak pemilik keahlian tidak mengeluarkan modal, terus ada pihak pemilik modal. Dengan model kerjasama seperti itu, kalau tidak bisa KPR Inden, berarti yang paling berisiko pihak pemilik modal. Betul? Yang ini kan kalau pemilik modal ini kan dari awal kan sudah ada negosiasinya. Duit yang dikeluarkan berapa? Kalau pemilik modal ini kan lihat, kalau saya naruh duit segini, ROI berapa yang saya dapat? Dengan ROI itu management. Jadi kalau Mas ya, kalau misalnya kita keluarkan 100, Mas itu rata-rata 20% ya. Ya dalam setahun 20%. Dia mungkin lihat itu. Jadi saya dapatnya dalam setahun berapa nih? Berarti makin kecil duit yang dia keluarkan, risikonya juga makin kecil. Ya, makin kecil. Makanya kalau ini ya bukan pemilik modalnya, mau mengeluarkan duit gede nggak? Nah, kalau mengeluarkan duit gede dengan ROI yang yang ditentukan, sanggup nggak pemilik ahli? Jadi lebih baik kalau ini lebih diarahkan ke biaya-biaya perizinan, biaya legalitas, bukan biaya bangunan. Kalau biaya bangunan nanti kalau besar risikonya. Ya. Dalam kerjasama begini, proporsi keuntungan berapa persen? Ya, itu tergantung negosiasi, tapi paling tidak ini sekitar paling gampangnya Pak, bagi 3. Paling gampang kira-kira bagi 3. Sepertiga. Tapi tergantung negosiasinya. Ya, terima kasih Pak. Saya beberapa kali mencoba untuk ajak kerjasama dengan pemilik tanah, tidak berhasil. Mungkin Pak bisa sampaikan contoh atau triknya seperti apa. Yang kedua, porsi bagi hasilnya Pak seperti apa dengan pemilik tanah yang sudah pernah dijalani. Terima kasih. Nanti selanjutnya ada lagi Pak. Mungkin nanti saya jawabnya agak saya pendek Pak ya. Setelah ini ada pembahasan. Tapi nanti saya jawab setelah ada lagi. Oke. Nah, terus ini memahami tulisan RAB. Jadi kalau developer itu harus tahu beda ya? Ini update. Ya itu memang agak beda. Nanti kita kasih tambahnya. Jadi RAB developer itu mengajukan action plan. Jadi ada perhitungan hak tanah, biaya lahan, kebutuhan modal, cash flow. Jadi memang agak beda dengan kontraktor. Kalau kontraktor dari gambar kita susun RAB, tapi kalau dari RAB developer ini itu kita harus tahu prediksi pasarnya sampai seberapa, profit cash flow dan lain-lain. Usul budgetnya itu nanti ini akan dijelaskan oleh teman-teman setelah ini ya. Jadi kalau ini saya hanya membuka aja. Untuk lebih jauh skop yang perhatikan adalah KDB. KDB pada saat kita pas ngurus perizinan peruntukan itu nanti mesti keluar KDB-nya berapa persen. KDB persen dasar bangun. Jadi kalau contohnya gini, kalau tanah 1 hektar, kalau KDB-nya 60%, berarti yang bisa dijual 60% kalikan 1 hektar, berarti 6.000. Jadi yang 4.000 itu dipakai jalan, dibuka RTH, dipakai yang nggak bisa dijual pokoknya. Jadi yang bisa dijual 6.000. Nah ini di beberapa daerah ya, misalnya di Kemanisan, yang di dekatnya situ bawah. Biasanya di dekat situ itu KDB-nya kecil, Pak. KDB-nya bisa cuma 20%. Jadi kelihatannya jalannya gede kan 1 hektar, KDB-nya berapa? 20%. Berarti yang bisa dijual hanya 2.000. Yang
5.000 harus pakai LTH, itu biasanya diberikan sama danau. Ada, saya pernah ini ditawari sama orang di pasar dulu, tanahnya 4.000, murah Pak, nggak sampai 5 juta. Setelah saya cek ternyata KDB-nya 0. KDB-nya 0. Loh, terus gimana Pak? Ya itu, dia punya sertifikat, cuma dia jualnya harus ke Pemda, dijadikan LTH Pemda. Kalau